A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus bersama kita fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan jalan keluar daripada segala kesulitan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan hati kita, sambung hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara Allah menyambungkan hati kita untuk mencintai mereka, para solihin, para alim, para soleh. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, man wajada tamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilah. Barang siapa yang berhasil merasakan buah manisnya ibadah di dunia. Jadi manis merasakan ibadah di dunia, terasa lezat, nikmat saat beribadah di dunia ini, maka hal itu bisa dijadikan tanda diterimanya amal. Berita gembira bagi kita. Dalilun ala wujudil qabuli ajilah, pengabulan, diterimanya amal ibadah kita, jeripayah ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan manisnya dalam ketaatan kepada Allah. Saat tahajud terasa nikmat, saat solawat terasa nikmat, saat zikir terasa nikmat. Alladzina amanu tatma'innu qulub, yang memantapkan, yang menyejukkan hati itu biqaul, dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Di saat zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sangat merasakan di dalam hati. Ini merupakan tanda qabul ibadah kita. Di saat kita sholat merasa lebih tenang, kita mampu untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah lainnya, kita merasa tenang. Semakin terasa kurang dalam ibadah amal ketaatan, kita tidak mau ngomongin orang juga ibadah. Senang hati di saat kita tidak mau ngomongin orang, bersyukur di saat kita mau mendengar orang yang ngomongin orang atau menghibah orang lain. Saat itu Allah sejukkan hati kita, Allah datangkan bahwasanya hal itu tidak baik, maka kita berusaha untuk meninggalkan daripada obrolan ngomongin orang lain, karena kita tahu ini orang-orang soleh seperti itu, karena mereka merasakan nikmatnya ibadah, dan dia tidak mau mendengar daripada ghibah, ngomongin orang, buka aib orang, tidak mau mendengarin, karena dia menjaga hatinya. Ya mu'min, gelisah dia. Ini pertanda persekot dari Allah Subhanahu wa taala, buah hasil dari ketaatan ibadahnya. Salatnya Allah qabul, artinya salatnya tampak khusyuk, bukan hanya sekedar tampaknya khusyuk, tapi benar-benar khusyuk di dalam hati. Itu pertanda qabul, dia merasakan manisnya ibadah. Ya, dia tidak mau menggunjing orang, tidak mau ngomongin orang, tidak mau mendengar orang yang sedang menggunjing juga tidak mau. Ini persekot dari Allah, karena dia sudah merasakan buah manisnya ibadah tadi. Jadi sholatnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat rawatibnya, sholat sunnah lainnya, sholat sunnah tasbihnya, sholat sunnah taubatnya, sholat sunnah hajatnya, karena sabab qabul dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasakan buah manisnya beribadah. Kenapa? Dia khawatir karena buah manisnya ini yang sudah dia nikmati, gara-gara hal buruk
dia hilang perasaan buah manisnya. Ini orang-orang soleh seperti itu ya mukmin. Buah amal ibadah yang dirasakan di dunia ialah merasakan kelezatan. Jadi semakin lezat dalam kita melakukan ibadah apapun. Saat baca Al-Quran nikmat rasanya, sejuk hati rasanya, batin terasa gembira. Melebihi nikmatnya kita mendapatkan uang yang banyak, nikmat. Apalagi kita sudah mengetahui dalam hati ini bahwasanya itu hakikat hadiah untuk akhirat yang selama-lamanya bakal kita nikmati, tidak seperti dunia sesaat saja. Di mana rasa kenikmatan itu tidak ada bandingannya ya mukmin. Nikmat saat beribadah itu tidak ada bandingannya. Saat baca Al-Quran terasa nikmat, tidak mau, jadi terhindar. Dia tidak mau menggunjing orang, tidak mau membuat fitnah untuk orang, karena dia sudah merasakan nikmatnya ibadah membaca Al-Quran. Sibuk dia dengan membaca Al-Quran saja, sibuk dia dengan sholatnya saja. Sunnahnya banyak, tapi nikmat dia. Bukan tanpa usuk dia di depan orang, tapi tanpa usuk dia usuk dalam dirinya sendiri saat dia sendirian. Saat itu dia sedang berkhalwat sama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu merasakan hatinya bahwasanya dia mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad, melaksanakan sunnah-sunnah. Dia membayangin ini nikmat ibadah. Dia merasakan pada saat itu bahwasanya Rasul ajarannya sampai kepada dirinya. Bagaimana Rasul saat tahajud kakinya sampai bengkak-bengkak, bacaannya panjang dan lama. Begitu juga para ulama amilin, mereka yang mengamalkan ilmunya, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya itu telah memberikan contoh dalam satu malam seperti Al-Alamah Al-Habib Umar dalam tahajudnya yang diceritakan oleh muridnya 5 juz Al-Quran dia baca dalam sholatnya. Masya Allah, ini nikmatnya ibadah. Itu pertanda ibadah kita itu Allah ijabah, Allah qabul, Allah terima, kata Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semakin tumbuh rasa cinta melihat orang soleh, wajah-wajah orang soleh terlihat, itu nikmat ibadah. Nikmatnya ibadah tak tertanding dengan nikmatnya dunia, sehingga tenggelam kita dengan perasaan itu. Perasaan manisnya ibadah tadi tenggelam, hanyut kita. Maka kata Syekh Abu Bakar bin Salim yang diceritakan oleh Al-Habib Bahar bin Smith, apa kata beliau? Dunia ini anaknya, sedangkan akhirat adalah ibunya. Apakah bisa kita menikahi dua-duanya? Tentu tidak bisa. Kalau engkau menikahi anaknya, ibunya menjadi ibu kandungmu, menjadi ibu mertuamu. Kalau engkau menikahi ibunya, maka anaknya menjadi anakmu juga. Haram dua-duanya kita nikahi, tapi salah satunya. Jadi kalau kita memilih dunia, tentu akhirat akan kita abaikan. Tapi kalau kita memilih akhirat, tentu dunia akan kita abaikan. Namun yang diajarkan oleh baginda Rasul, prioritas utama kita memilih akhirat, sehingga nikmat ibadah akan kita rasakan. Taba al-Ghulam pernah berkata atau bercerita, kata beliau, saya melatih diri saya sholat malam selama 20 tahun. Taba al-Ghulam ini melatih dalam sholat tahajudnya itu selama 20 tahun setiap malam. Setelah itu barulah saya merasakan bagaimana lezatnya bangun tengah malam untuk beribadah. Jadi setelah 20 tahun Taba al-Ghulam ini merasakan kenikmatan dalam ibadah tahajudnya. Itu pertanda ibadah tahajudnya Allah qabul, Allah terima. Tidak hanya zahir tanpa tahajudnya. Tahajud kan tidak ada orang yang melihat kecuali dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, hubungan hamba dengan Allah. Itu tahajud hamba Allah. Dan pertanda juga ya mukmin, orang-orang yang merasakan kelezatan ibadah itu tahajudnya. Jadi kalau mau tahu orang soleh, ini kata beliau-beliau, mereka para ulama, datangi rumahnya, lihat paling minim 3 hari 3 malam. Anda kata itu dia tahajud?
Karena kenapa? Orang soleh tidak mau meninggalkan tahajud, karena dalam tahajud dia ngerasa kenikmatan hubungan dia dengan Allah, hubungan dia langsung dengan Rabb-nya, antara dirinya dan Ka'bah itu di tengah-tengahnya ada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka paham hatinya itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala saat tahajud, maka mereka tidak mau meninggalkan tahajud. Itu orang-orang soleh mukmin. Taba'ul Ghulam selama 20 tahun dia melatih tahajud setiap malam istiqomah dia dawamkan. Setelah 20 tahun lebih, 20 tahun lamanya dia merasakan nikmatnya, lezatnya luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang lezat pada saat kita merasakan nikmat kelezatan dalam beribadah setelah 20 tahun Taba'ul Ghulam. Terus kita bagaimana? Tahajud kita bolong-bolong, kadang tahajud kadang tidak, 1 tahun 1 kali, 1 bulan 1 kali, tapi tidak masalah ya mukmin. Mulai dari sekarang kita dawamkan untuk menuju daripada kelezatan. Bagaimana caranya? Berharap semata-mata pada saat kita melakukan ibadah mengharapkan ridho Allah, bukan ridho manusia. Ada Thabit Al-Buni juga pernah berkata, saya katanya melatih diri saya untuk membaca Al-Quran. Thabit Al-Buni ini membaca Al-Quran, dia latih dirinya baca Al-Quran, khotam ulang lagi selama 20 tahun. Sama dengan Taba'ul Ghulam dalam salat malamnya selama 20 tahun. Thabit Al-Buni selama 20 tahun dia membaca Al-Quran. Setelah itu katanya barulah saya merasakan betapa nikmatnya membaca Al-Quranul Karim, kitab yang mulia, kitab yang agung, kertas yang menjadi mulia karena yang dibawa oleh baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad. Ya mukmin, Abu Turab juga pernah berkata, bila mana seseorang sudah sungguh-sungguh menancapkan niat satu amalan. Juga ada doa yang diamalkan oleh para ulama, ya Allah berikanlah hamba amalan yang mampu mendekatkan diri hamba kepadamu. Doa mereka para alim ulama. Bila mana seseorang sudah sungguh-sungguh menancapkan niat satu amalan, maka dengan cara itu dia sudah merasakan manisnya ibadah sebelum mengerjakannya. Jadi satu amalan, cari amalan yang mudah bagi kita untuk melakukannya, amalan yang khususkan. Mereka para soleh itu ada amalan-amalan yang mereka khususkan. Ada yang mengkhususkan seperti Taba'ul Ghulam tadi mengkhususkan untuk sholat malam, Thabit Al-Buni mengkhususkan untuk membaca Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan amalannya dengan ikhlas, nah ini catatannya dengan ikhlas, tidak mengharapkan perhatian manusia. Kalau mengharapkan perhatian manusia tidak pernah ketemu yang namanya kelezatan ibadah ya mukmin. Maka dia akan merasakan kelezatan ibadah ketika mengerjakannya. Makanya orang-orang soleh itu tidak mau tinggal tahajudnya, tidak mau dia tinggal. Kenapa? Dia sudah merasa nikmatnya, merasa lezatnya berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-nya, dan mengikuti jejak bagindanya. Jadi rasa mahabbah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berharap mereka berjumpa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berharap mereka menghargai bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merasa lezatnya itu bisa bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hakikat mereka melaksanakan ibadah. Mereka membayangkan saat sholat, ada ulama yang membayangkan bahwasanya di kanannya surga, di kirinya neraka, di atasnya ada malaikat sakaratul maut yang siap mencabut nyawanya, dan di depannya itu ada jembatan sirat yang siap dia seberangi. Itu mereka para soleh. Al-Hasan juga pernah berkata atau bercerita, carilah kelezatan amal ibadah pada 3 segi. Bila kamu memperolehnya, maka bergembiralah dan teruskan mencapai tujuanmu. Bila mana kamu belum mencapainya, ketahuilah bahwa pintu masih tertutup. Nah, jadi Al-Hasan menganjurkan kepada kita untuk mencari dalam 3 hal ini dalam amal ketaatan kepada Allah untuk mencapai kelezatan. Kalau tidak kita temukan, maka tidak akan berjumpa dengan kelezatan dalam ibadah. Apa 3 sisi itu ilmu mukmin? Yaitu pada saat kita ibadah, ketika kita membaca Al-Quran yang pertama,
Yang kedua ketika kita berzikir. Yang ketiga ketika kita sujud, kata Al-Hasan. Baca Al-Quran benar, tadabbur Al-Quran 3 hari 3 malam. Al-Quran ini kalau tidak kita baca tidak tenang hati, tidak lezat hati, maka dawamkan. Kemudian berzikir, orang yang berzikir dengan sungguh-sungguh, dengan hati ikhlas, lahir batin mengharap ridha Allah, tentu dia akan tenang. Tatma'inul qulub, tenang hatinya, batinnya tenang. Kemudian yang ketiga pada saat sujud serendah-rendah kita ya mukmin pada saat itu, perjumpaan seorang hamba sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa seorang hamba diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian yang kedua ketika kita berzikir, dan yang ketiga ketika kita sujud. Ada yang menambahkan seseorang memperoleh kelezatan amal ibadah ketika sedekah dan bangun malam. Ada juga yang menambahkan untuk memperoleh kenikmatan ibadah pada saat sedekah ikhlas lahir wal batin. Kemudian pada saat dia bangun malam, yaitu tahajud. Ayyul mu'min Allah. Ini orang-orang soleh, amalan orang-orang soleh semua yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya mengenai daripada hal ini, sejak kapankah kamu mengenal Allah? Kemudian dia menjawab, tatkala saya melakukan kemaksiatan atau pelanggaran terhadap perintah ajarannya, aku merasa malu kepadanya. Jadi di saat dia melakukan kemaksiatan, dia terasa di batinnya malu sama Allah, dia malu, ngomongin orang dia malu. Ini pada saat mereka merasakan kelezatan ibadah. Jadi orang soleh tidak mau ngomongin orang karena dia malu sama Allah. Dia merasakan kelezatan ibadah tadi, dia malu sama Allah. Allah anugerahkan kelezatan, kemudian dia tidak mau, kemudian dia ngomongin orang, dia tidak mau. Atau dia memfitnah orang, dia tidak mau. Orang soleh, ilmu mu'min, apalagi ngambil hak orang lain, dia tidak mau. Apalagi berbuat maksiat yang secara zahir, tambah dia tidak mau. Sombong, ujub, hasad, hasud, dengki, iri tidak ada dalam diri mereka. Mereka sudah merasakan kenikmatan dan kelezatan ibadah. Lakukan ya mukmin, mudah-mudahan kita bisa mendawamkan. Sayang, kita sudah beribadah capek-capek, sholat kita sudah banyak, sholat sunnah kita sudah banyak, akan tapi sampai hari ini kita belum merasakan kelezatan ibadah. Mereka para soleh merasakan kelezatan ibadah. Saat tahajud mereka meneteskan air mata. Tetesan air matanya itulah merasakan kelezatan ibadah. Saat mereka baca Al-Quran, mereka meneteskan air mata. Kapan dia meneteskan air mata? Salah satu orang yang mendapat naungan Allah pada saat dia berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia sendirian. Tahajud sendirian dia neteskan air mata. Baca Al-Quran sambil tahajud dia neteskan air mata. Orang-orang soleh sedikit tidurnya, banyak amalnya, karena mereka merasakan kenikmatan dan kelezatan. Semakin mereka merasakan kenikmatan dan kelezatan, semakin mereka istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Baca Al-Qur'annya, tahajudnya, salat sunnah rawatibnya, salat sunnah tasbihnya, salat sunnah duhanya, zikirnya kepada Allah, wirid latif, wirid haddad, wirid atas mereka baca, mereka amalkan. Doanya mereka panjang bermunajat pada Allah. Mereka merasakan kelezatan di sana. Itu orang-orang soleh mukmin. Dan mereka menghindari daripada sifat apa? Sifat ghibah, ngomongin orang, sifat fitnah. Kemudian mereka meninggalin, tidak mau daripada perdebatan. Karena kenapa? Mereka tahu. Wajadilhum billati ahsan, tinggalkan mereka dengan baik-baik, orang-orang yang tidak mengerti. Dan mereka difitnah, mereka terima, bersyukur. Mereka difitnah, mereka dighibah, bersyukur. Mereka dighibah, itu kenikmatan ibadah mereka rasakan. Tapi mereka tidak melakukan hal itu. Nah, mereka takut, khawatir, karena mereka sudah merasakan kelezatan dalam beribadah. Mudah-mudahan bermanfaat ayat mukmin, khususnya bagi saya pribadi dan keluarga saya dan sahabat-sahabat saya. Al-fakir, fakir ilmu, fakir amal, miskin ilmu, miskin amal. Ad-dhaif, orang yang lemah. Memohon maaf sekali lagi, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi